Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Ismizah dengan NPM S1J022021. Di sini saya akan mempresentasikan proyek metode saya yaitu pohon cermai dengan nama familia Phyllantaceae. Yang pertama yaitu ada morfologi akar. A. Sifat akar. Akar memiliki sifat yang pertama yaitu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam bawah tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi. Yang kedua yaitu tidak berbuku-buku, kemudian biasanya berwarna coklat. Kemudian bentuk ujung akar yang meruncing akan mempermudah untuk menembus tanah. Kemudian yang B itu ada fungsi akar. Yang pertama yaitu untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat tubuh tumbuhan yang memerlukannya. Kemudian bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar terdapat 7. Yang pertama yaitu pangkal akar. Pangkal akar yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang yang berfungsi untuk menghubungkan akar dengan batang tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu ujung akar. Ujung akar yaitu bagian akar yang paling muda yang dapat mengadakan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga ada batang akar. Batang akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Fungsi dari batang ini yaitu sebagai penopang dasar dari tumbuhan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada cabang-cabang akar, yaitu bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang, yang berfungsi untuk membentuk rambut-rambut akar baru. Kemudian serabut akar, yaitu bagian cabang-cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Keenam ada rambut akar, yaitu bagian akar yang merupakan penonjolan sel-sel kulit luar yang akan panjang. Fungsi dari rambut akar ini yaitu memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Kemudian yang terakhir yaitu ada tuduh akar, merupakan bagian akar yang letaknya paling ujung, yang berfungsi untuk melindungi ujung akar yang masih muda. Kemudian sistem dari perakaran pohon cermai yaitu akar tunggang. Kemudian fungsi dan tugas khusus, pohon cermai tidak memiliki fungsi dan tugas. Kemudian yang kedua yaitu ada morfologi batang. A. Sifat batang. Batang memiliki sifat actinomorf atau setangkup. Kemudian yang kedua yaitu terdiri atas ruas-ruas, kemudian yang dibatasi buku-buku dan pada buku-buku tersebut terdapat daun. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhnya ke atas ke arah matahari, selalu bertambah ujungnya, terus kemudian mengadakan percabangan dan umumnya tidak berwarna hijau. Kemudian yang B yaitu ada fungsi batang. Yang pertama yaitu sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yaitu ada daun, bunga, kemudian buah. Kemudian percabangannya memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga yaitu sebagai lintasan air dan mineral dari akar sampai ke daun. Kemudian yang keempat yaitu sebagai lintasan zat makanan hasil dari fotosintesis dan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian C yaitu pembagian tumbuh-tumbuhan. Pada morfologi batang pohon cermai, pembagian tumbuh-tumbuhan yaitu jelas berbatang dan jenis batangnya yaitu batang yang berkayu. Kemudian bentuk batangnya bulat. Kemudian permukaan batang dari pohon cermai yaitu lepasnya kerak. Kemudian arah tumbuh batang dari pohon cermai yaitu erectus atau tegak lurus ke atas. Kemudian percabangan batangnya yaitu simpodial. Percabangan simpodial itu yaitu batang sukar ditemukan. Batang utamanya sukar ditemukan. Kemudian yang selanjutnya itu perbedaan cabang berdasarkan sifatnya. Pohon cermai memiliki tipe sirung pendek atau cabang-cabang kecil dengan ruas yang pendek. Kemudian arah tumbuh cabang dari pohon cermai yaitu condong ke atas membentuk sudut 45 derajat. Menurut umur, pohon cermai merupakan tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang artinya dapat mencapai umur bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga yaitu morfologi daun. Pada daun pohon cermai berfungsi sebagai yang pertama sebagai resopsi.
atau pengambilan zat-zat makanan. Kemudian yang kedua sebagai asimilasi atau pengolahan zat-zat makanan. Yang ketiga yaitu transpirasi sebagai penguapan air. Yang keempat yaitu sebagai respirasi, sebagai pernafasan. Kemudian sebagai fotosintesis juga. Yang B yaitu bagian daun. Daun cermai termasuk daun jenis yang tak lengkap. Kemudian C, daun tak lengkap. Daun cermai hanya memiliki tangkai dan helaian saja. Kemudian vagina. Daun cermai tidak memiliki vagina. Kemudian petiolus. Petiolus dari daun cermai yaitu bulat dan berongga. Laminanya yaitu berbentuk lancet. Kemudian faktor identifikasi daun. Yang pertama ada bentuk daun. Bentuk daunnya bentuk lancet. Kemudian ujung daunnya meruncing, pangkal daunnya tumpul, kemudian pertulangan daunnya yaitu menyirip, kemudian tepi daunnya rata, kemudian daging daun seperti perkamen, kemudian warna daunnya yaitu berwarna hijau, dan permukaan daunnya licin mengkilat. Daun cermai ini termasuk daun majemuk menyirip, dan daun majemuk menyirip ini dibagi lagi yaitu daun majemuk menyirip ganda dan juga daun majemuk menyirip berpasang-pasangan. Selanjutnya itu morfologi bunga. Yang pertama, bagian-bagian bunga. Terdapat kepala putih, mahkota, kemudian kelopak bunga, dan tangkai bunga. Kemudian yang kedua yaitu fungsi bunga sebagai organ polinasi atau sebagai organ polinasi dan organ fertilisasi. Kemudian C yaitu bunga lengkap atau tak lengkap. Bunga dari pohon cermai yaitu termasuk bunga yang lengkap karena memiliki semua bagian-bagian bunga. Kemudian bunga sempurna atau tidak sempurna. Pohon cermai termasuk bunga sempurna karena memiliki kelamin ganda, yaitu benang sari dan putik. Yang E yaitu bunga tunggal atau majemuk. Bunga pada pohon cermai termasuk bunga majemuk karena terdapat sekelompok kuntum bunga yang terdapat pada satu ibu tangkai bunga yang lebih rumit. Kemudian jika bunga majemuk, susunannya yaitu bunga cermai memiliki susunan tandan, kemudian memiliki tumbuhan yang berumah satu karena bunga jantan dan bunga betinanya terdapat dalam satu tandan. Kemudian letak periantum pada rekapitulum. Periantum pada bunga cermai terletak pada pangkal bunga. Kemudian simetri bunganya merupakan setangkup tunggal miring. Kemudian bentuk dari rekapitulumnya yaitu memiliki bentuk seperti mangkuk. Kemudian kelopak bunga cermai yaitu berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Bentuk kelopak bunga cermai ini termasuk bentuk kelopak yang beraturan dengan bentuk bintang. Kemudian mahkotanya. Fungsi dari mahkota bunga cermai yaitu berfungsi untuk melindungi alat reproduksi dari bunga tersebut. Mahkota dari bunga cermai yaitu berbentuk trompet. Kemudian gambarkan benang sari dan bagian-bagiannya. Bagian-bagian benang sari itu terdapat kepala sari, ruang sari, kemudian penghubung ruang sari, dan yang terakhir yaitu tangkai ruang sari. Kepala sari merupakan bagian benang sari yang terdapat pada ujung tangkai, yang di dalamnya terdapat ruang sari. Kemudian penghubung ruang sari yaitu lanjutan tangkai sari yang menjadi penghubung dari ruang sari tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tangkai sari. Tangkai sari yaitu merupakan bagian yang berbentuk seperti benang dengan penampang melintang berbentuk bulat. Kemudian kepala putik. Kepala putik yaitu memiliki bagian-bagian yang pertama yaitu kepala putik. Kepala putik merupakan bagian yang paling atas dari putik. Putik adalah organ betina dalam bunga yang terdiri dari ovarium, sitrus, serta stigma. Kemudian tangkai putik.
Tangkai putik yaitu, bagian yang menghubungkan kepala putik dengan ovarium. Kemudian yang terakhir yaitu ada bagian bakal biji, di mana bakal biji ini bagian yang berkembang menjadi buah setelah terjadinya perbuahan. Kemudian yaitu penyerbukan. Penyerbukan pada bunga cermai ini, yaitu melakukan penyerbukannya sendiri, yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan pohon cermai dilakukan dengan penyerbukan sendiri karena kelamin jantan dan kelamin betina berada dalam satu bunga tersebut. Kemudian yaitu tentukan perantara penyerbukan dan beri alasannya. Perantara penyerbukan bunga cermai yaitu secara anemogami atau secara selanjutnya itu ada morfologi buah. Gambar buah dan tunjukkan bagian-bagiannya. Bagian-bagian buah yaitu ada ibu tangkai bunga, epikarp, dan mesokarp. Kemudian tentukan termasuk golongan buah apa dan berikan alasannya. Buah cermai ini termasuk buah yang sejati tunggal berdaging karena buah cermai terdiri dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dan bunga cermai ini termasuk buah yang memiliki dinding buahnya tebal sehingga menjadi tebal berdaging. Kemudian selanjutnya yaitu sebutkan bagian-bagian bunga yang ikut pada buah. Ya, pada buah cermai itu terdapat ibu tangkai bunga. Kemudian selanjutnya yaitu jika komoditi kalian termasuk buah sejati tunggal berdaging, maka tentukan buah apa dan berikan penjelasannya. Pada buah cermai ini termasuk buah buni karena mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan luar yang tipis dan lapisan luar yang dan lapisan dalam yang tebal, lunak, dan berair, dan biasanya dapat dikonsumsi. Kemudian gambarkan buah dalam kondisi terbelah dan tunjukkan bagiannya. Buahnya yaitu ada mesokarp, eksokarp, biji, dan endokarp. Yang terakhir yaitu terdapat morfologi biji, gambar biji, dan tunjukkan bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu ada kulit biji, mikropi, hilum. Kemudian, tentukan termasuk biji tertutup atau terbuka. Beri alasan dengan menyebutkan bagian-bagian lapisan pada biji. Pohon cermai termasuk biji tertutup karena bijinya ditutupi oleh bakal buah. Kemudian bagian lapisan pada biji yang pertama yaitu lapisan kulit luar, kemudian yang kedua yaitu lapisan kulit dalam, dan yang ketiga yaitu kotiledon. Selanjutnya yaitu sebutkan bagian yang mengikuti kulit biji, yaitu terdapat endokarp dan inti biji. Kemudian yang selanjutnya yaitu gambarkan biji yang dibelah lengkap dengan embrionya. Kemudian tentukan perkecambahannya dan gambarkan bentuk kecambahannya. Pada pohon cermai ini termasuk tipe perkecambahan yang epigel atau perkecambahan di atas tanah. Itulah presentasi saya tadi, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.